Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ya dengan saya di Solah Murad Channel. Kali ini saya akan membawakan tentang kenari lagi nih teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan meng-share atau tips untuk teman-teman semua yang kenari lombanya atau kenarinya teman-teman yang bahan mode setting untuk lomba itu masih birahinya tinggi. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips untuk penanganannya. Jadi untuk lebih ini ya, lebih ke penurunan birahi teman-teman. Nah, jadi untuk pemula pun nanti pasti akan cepat memahaminya. Baik, langsung aja kita ke tipsnya atau caranya. Baik teman-teman semua, nah ini sebelum kita ke perawatannya, kita juga harus tahu ciri-ciri kenari birahi itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama biasanya itu kenari kita sayapnya itu membuka nutup atau kalau bahasa Jawanya itu ngeplah sayapnya. Nah, itu tanda-tandanya kenari kita birahi ya, kalau melihat kenari lain. Nah, lalu biasanya kalau didekatkan seperti ini ya teman-teman, dia akan nyerang satu sama lain. Nah, kalau ini hanya simulasi aja, jadi ini tidak terlalu birahi kenarinya, jadi tidak terlalu nyerang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang punya kenari pada saat didekatkan seperti ini dia menyerang satu sama lain atau mau kelahi gitu ya, mepet-mepet di sangkar di pojokan gini, dia birahi teman-teman. Nah, lalu yang ketiga biasanya dia kalau didekatkan dengan tangan, nah tangannya dikejar atau di patuk ya teman-teman. Tapi di sini ada dalam artian burung jinak dan juga burung birahi kalau ngejar tangan itu. Nah, nanti kapan-kapan akan saya bagikan untuk mengetahui burung jinak tangan dan juga burung over birahi. Nah, itu seperti apa? Kemungkinan next video ya. Kali ini kita fokus ke perawatan yang menurunkan burung birahi dulu. Nah, jadi itu tanda-tandanya untuk burung kita birahi. Dan juga yang keempat, nah biasanya lagunya itu tidak tuntas teman-teman. Jadi dia bunyi hanya beberapa detik saja, tidak tuntas. Nah, jadi 1 2 1 2, nah itu tidak tuntas lagunya. Nah, kalau yang teman-teman lihat ini ya, ini dia nah itu ini dia lebih ke jinak, jadi tidak terlalu birahi karena sama lawannya didekatkan, tidak menyerang kalau yang bon kuning yang ini. Nah, jadi dia lebih ke tangan. Nah, oke, lalu kita lanjutkan. Nah, untuk perawatannya, nah kemarin teman-teman sudah pada lihat rawatan harian belum? Nah, jadi teman-teman kalau belum melihat rawatan harian, silakan dilihat dulu untuk video saya sebelum ini. Nah, di situ ada cara rawatan hariannya. Baik, step 1 untuk rawatan hariannya. Nah, jadi burung yang birahi, teman-teman setelah melakukan rawatan harian yang kemarin saya berikan itu, nah misalkan setelah dimandikan ya teman-teman ya. Nah, setelah dimandikan teman-teman bisa mengetrek di bawah ataupun ditempel di dinding. Nah, jadi dengan jarak sekitar berapa senti? Sekitar ya 4-5 cm lah. Nah, tapi dalam pantauan ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman membiarkan burungnya di bawah, nanti banyak hama. Nah, alangkah baiknya ditempel di dinding. Nah, jadi untuk durasinya saya biasanya mengetrek dengan jarak sedekat ini itu 1-2 jam dalam satu hari teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita pisah burungnya dulu, diangin-anginkan dulu di tempat lain, agak dijauhkan. Nah, kita lihat
ekspresi burung kita keduanya. Apakah masih mencari atau mereka ini sudah tenang, lebih tenang ya teman-teman. Kalau misalkan dia mencari itu biasanya bunyinya cicit sambil kesana kesini, jadi pola ya teman-teman, apa, gerak terus gitu loh, mencari terus gitu loh. Nah itu tandanya masih birahinya tinggi teman-teman. Nah itu baru kita ulangi lagi besoknya. Nah setelah kita jauhkan, misalkan dijauhkan nih di tempat yang nggak kelihatan ya, nggak apa-apa kalau dengar suaranya. Setelah itu kita coba temukan di track. Nah tapi di tracknya dalam ini teman-teman, apa namanya, di jarak ya. Nah nanti setelah ini kita lihat untuk di tracknya. Nah jadi ini ya teman-teman, tadi misalkan setelah kita pisah, kita track di sini. Nah itu masih birahi ya teman-teman, yang itu. Jadi kita track dengan jarak sekitar 1,5 meter ya. Nah kita track seperti ini kurang lebih 2 jam teman-teman, setelah dijauhkan tadi. Nah itu agar burung kita lebih apa namanya, lebih mapan. Nah ini tadi karena belum saya jauhkan dan juga di track di bawahnya hanya konten aja, jadi ini masih birahinya agak tinggi. Nah perawatan ini teman-teman ulangi terus sampai benar-benar burung kita dikatakan birahinya turun atau mapan. Biasanya 1 minggu berturut-turut burung akan sudah lebih enak ya teman-teman ya. Nah setelah ini akan saya share untuk pakannya dan juga untuk perawatan yang lainnya untuk menurunkan birahi. Ini step pertama itu adalah dengan cara kita track burungnya. Kita akan ke step kedua. Oke teman-teman, kita ke step kedua. Nah untuk step kedua kita bisa mainkan umbaran. Nah jadi umbaran ini juga diperlukan untuk pertama fisik ya teman-teman, lalu yang kedua melatih pernapasan agar napasnya lebih panjang, agar nanti membawakan durasi lagunya lebih panjang juga. Nah lalu untuk menggurah juga. Nah jadi lendir-lendirnya itu nanti akan keluar. Nah jadi itu gunanya umbaran teman-teman. Jadi tapi di sini kita berfokus ke birahi dulu. Nah jadi untuk umbaran burung yang birahi saya biasanya mengumbar 1 minggu itu 3-4 kali teman-teman. Nah tapi di sini dengan catatan, nah teman-teman tidak usah dikejar atau digebyok-gebyok, itu nggak usah. Nah jadi dibiarkan aja di dalam umbaran selama kurang lebih 4 jam. Nah jadi tadi kita kan sudah ke step pertama ya. Step pertama tadi kita sudah memberikan track atau cara mengetrack, lalu yang kedua dengan cara mengumbar. Nah jadi sekitar 3-4 jam dibiarkan di umbaran. Nah dengan catatan teman-teman memberikan pakan dan juga untuk air minumnya. Baik, kita beralih ke pakan langsung. Jadi ini untuk pakan kenari yang birahinya tinggi, saya nih menggunakan pakan polosan teman-teman, karena di tempat saya di sini sangat tinggi ya cuacanya, tuh panasnya ya, sampai kadang-kadang 33 derajat Celcius. Nah jadi saya di sini menggunakan pakan polosan ini 3:1 dengan Vitamix. Jadi pakan polosan kenari seed kiloan itu 3 dan juga 1 Vitamix saya menggunakan itu harus teman-teman cuci bersih dulu untuk kenari seednya, takutnya masih banyak kotoran nanti terkendala dengan di suaranya. Nah itu teman-teman, itu untuk pakannya, untuk pakan bijian. Lalu untuk EF nya, nah
Kalau saya menggunakan sawi putih atau timun teman-teman. Nah, saya jarang menggunakan ini ya, untuk gambas. Nah, karena gambas ini dia lebih ada getahnya, atau itu bisa untuk mempengaruhi suara kenari teman-teman, getahnya itu. Nah, jadi untuk EF-nya saya menggunakan biasanya 2 itu. Nah, tapi sambil dilihat ya teman-teman ya, kotorannya, sambil kita lihat apakah kotorannya dia lebih encer berair atau dia tidak encer berair. Nah, kalau misalkan dia sudah encer berair, kita stop. Untuk EF-nya dikasih hanya biji-bijian aja. Nah, itu untuk EF-nya teman-teman. Jadi hanya 2 itu saja. Jadi jangan dikasih EF yang lain. Itu kita bisa selang-seling untuk setiap harinya. Jadi 1 hari EF timun, 1 hari EF sawi putih atau slobor. Nah, itu lalu itu pakan dan EF. Lalu setelah itu kita ke step ke berapa tadi? 1 tadi di track, lalu 2 di umbar setelah di track ya, lalu 3 ke pakan, yang keempat. Nah, yang keempat ini dia di pola pemandian teman-teman. Nah, jadi pola pemandian biasanya itu saya 2 kali dalam 1 hari. Nah, jadi untuk harian kenari yang birahi, saya 2 kali dalam 1 hari teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu di pagi hari, tadi seperti perawatan yang video sebelum ini ya, itu sudah dilakukan. Lalu yang seterusnya itu biasanya setelah dilakukan pengumbaran. Nah, setelah dilakukan pengumbaran kita bisa melakukan penyemprotan. Nah, jadi biasanya itu sore hari menjelang maghrib lah, sekitar jam 5-an itulah. Setelah jam 5-an itu kita bisa memandikan. Nah, kalau misalkan burung yang nggak mau mandi sendiri dicepuk, kita paksa untuk disemprot. Itu sampai basah ya teman-teman. Jadi jam 5 itu sampai basah, tapi dengan catatan cuacanya mendukung. Jadi cuacanya itu cerah, tidak mendung atau hujan atau gerimis. Nah, jadi cuaca dalam cuaca yang cerah. Itu dia teman-teman. Lalu kalau misalkan kenari kita mau dilombakan, nah ini kan harian tuh. Nah, kalau misalkan kenari kita mau dilombakan, kalau masih birahi, biasanya saya menambahkan penyemprotan di malam hari. Nah, jadi misalkan hari Minggu dilakukan penyemprotan lomba. Nah, jadi saya melakukan penyemprotan ditambah lagi porsinya itu di hari Jumat dan juga Sabtu untuk malamnya. Nah, jadi malam itu sekitar jam berapa sih Bang? Nah, malam itu saya penyemprotan sekitar jam 8. Jadi sambil kita embun di luar. Nah, biasanya saya di sana ya, di parabola situ, yang lebih aman dari jangkauan hama teman-teman. Nah, jadi untuk penyemprotannya kita lakukan tipis-tipis aja, jangan sampai terlalu basah, dan juga kita lihat cuaca. Nah, itu harus kita pantau untuk penyemprotannya, jangan sampai terlalu basah. Nah, itu ada 4 step untuk penurunan birahi. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat menyimak pembagian tips dari saya, agar kenari teman-teman nantinya lebih oke lah di gantangan, lebih maksimal di gantangan. Baik, saya closing dulu. Mudah-mudahan dari tips saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi di sini saya akan memberikan statement kepada teman-teman. Jadi hanya tips saja, bukan menggurui. Nah, jadi di sini pasti banyak suhu-suhu kenari yang lebih paham. Nah, itu ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.